Andi seorang pemuda berusia 27 tahun. Baru saja mulai bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik besar di pinggiran kota. Ini adalah hari keempatnya bekerja. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Ia disambut baik oleh para pekerja dan ditemani oleh Pak Burhan, seorang satpam senior yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Kerja di sini tenang kok, asal nggak banyak mikir aneh-aneh, ucap Pak Burhan sambil menyeruput kopi di pos satpam. Andi hanya tersenyum. Baginya, pekerjaan ini hanyalah batu loncatan sementara. Malam itu, giliran mereka berjaga bersama pada shift malam. Andi duduk di depan monitor CCTV, sedangkan Pak Burhan mulai gelisah. Perut saya sakit banget nih. Kayaknya masuk angin. Nggak bisa ikut kamu patroli malam ini. Tapi tenang, cuma muter-muter area gudang aja kok. Jam 12 ya, sesuai jadwal, ucap Pak Burhan sambil meminum obat. Andi mengangguk, ia sudah terbiasa kerja malam. Di tempat lama pun ia sering berpatroli sendirian. Jam menunjukkan jam 23:57. Andi mengambil senter dan mulai berjalan menuju gudang belakang. Langkahnya mantap, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu lorong redup dan beberapa sudah padam. Setibanya di depan pintu gudang, Andi mendengar suatu pergerakan yang mencurigakan di dalam gudang. Andi berpikir, apa ada maling di dalam ya? Kemudian Andi memutuskan untuk mengecek apa yang terjadi di dalam gudang. Lalu Andi membuka pintu besi yang berat itu. Suara berderik nyaring menggema ke seluruh area. Gudang itu besar, gelap, dan kosong. Ia mengarahkan senter ke setiap sudut. Tumpukan dus dan mesin tua terlihat diam. Namun, baru beberapa langkah masuk, Andi merasa seolah diawasi. Bulu kudungnya berdiri. Ia berhenti dan menoleh ke belakang. Namun tidak ada apa-apa. Cuma perasaanku ini, gumamnya saat memasuki area tengah gudang. Terdengar suara seperti benda jatuh dari rak. Andi menyorotkan senter ke arah sumber suara. Siapa di sana? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar samar. Suaranya pelan, menyayat hati, seakan berasal dari balik dinding. Andi mendekat. Tiba-tiba, bruk, sebuah kardus jatuh dari rak, tepat di belakangnya. Siapa? Teriak Andi. Kini ia mulai panik. Ketika ia membalikan badan, di ujung gudang terlihat sosok bayangan tinggi besar berdiri, tidak bergerak. Kemudian Andi mengarahkan senter ke sosok itu dan sosok itu menghilang. Tapi saat ia menoleh ke kiri, suara napas berat terdengar di telinganya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Namun, di balik rak besi, muncul sesosok tubuh besar berbulu, mata merah menyala, gigi runcing terbuka lebar. Andi terjatuh, senter terpental. Suara tertawa pelan muncul dari berbagai arah. Tawa perempuan, anak-anak, lelaki tua, semua bersatu menjadi simfoni horor. Ia merangkak mencari senter, lalu berdiri dan berlari menuju pintu. Sementara itu di pos, Pak Burhan merasa waktu sudah lama berlalu. Ia melihat sudah jam 1. Seharusnya Andi sudah kembali. Andi belum balik juga, gumamnya. Dengan tubuh masih lemas karena sakit perut, ia memutuskan untuk menyusul. Sesampainya di gudang,
Suasana terasa aneh, dingin, sepi, dan udara seperti bau anyir. Pak Burhan melihat senter menyala di lantai, tergeletak di tengah gudang. "Andi," panggilnya. Ia berlari ke sana dan mendapati Andi pingsan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dengan susah payah, Pak Burhan menggendong Andi dan membawanya ke pos. Setelah diberi air dan disadarkan, Andi membuka mata. Nafasnya tersengal. "Pak, saya lihat makhluk, suara bayi, kuntilanak, genderuwo, mereka semua ada di sana." Pak Burhan menarik nafas panjang. "Astagfirullah, saya kelupaan bilang ke kamu. Setiap masuk gudang, harus ucapkan salam dulu. Tempat itu dulunya kuburan massal. Banyak yang mati nggak wajar, makanya sampai sekarang masih ada yang gentayangan." Esok harinya, Andi memutuskan tidak melanjutkan kerja. Ia tidak sanggup berjaga di tempat yang menyimpan teror sebesar itu. Pak Burhan hanya mengangguk. "Di sini banyak yang gak kuat. Kamu bukan yang pertama, tapi kamu beruntung, kamu masih bisa keluar." Cerita tentang gudang itu terus menjadi rahasia di antara para satpam lama. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi yang berani patroli sendirian di sana. Kalian pernah mengalami kejadian horor? Ketik di kolom komentar. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam waktu suruk.